warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Nah, ini kita akan belajar tentang peduli lingkungan. Sebelum kita belajar pada kali ini, mari kita berdoa supaya pembelajaran kita pelajari mendapatkan manfaat dan juga berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke anak-anak, bagaimana kabarnya kalian? Apakah kalian sehat? Alhamdulillah kalau kalian sehat. Oke anak-anak, sebelum kita memulai materi, Bapak mempunyai video. Nanti kalian simak bersama-sama ya. Hai juga Abel, selamat pagi. Wah, Bella semangat sekali nih. Iya dong, harus semangat belajar. Oh iya Bella, hari ini kita belajar apa ya dengan Bunda? Mata pelajaran matematika bukan ya? Kayak Bunda, mata pelajaran matematika bukan ya? Kayaknya bukan deh, kalau tidak salah, hari ini kita belajar IPS tentang pentingnya menjaga kebersihan dan peduli lingkungan sekitar. Kirain belajar matematika, padahal hari ini aku pengen banget nih belajar Tapi belajar tentang peduli lingkungan juga penting. Karena dengan menjaga kebersihan, sama halnya kita peduli terhadap kesehatan dan lingkungan. Ya Bella, udah seru ah. Itu Ibu Dea, udah datang tuh. Iya Abel, ayo duduk. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, ayo duduk. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian semua? Baik Bu. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan fokus belajar bagaimana penerapan menjaga kebersihan dan peduli lingkungan sekitar. Karena hidup bersih adalah hidup yang sehat, maka dari itu sudah menjadi kewajiban kita agar selalu menjaga kebersihan dan peduli. Kalau bukan kita yang menjaga dan merawat lingkungan sekitar, lalu siapa lagi? Tindakan yang kita lakukan terhadap menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya untuk diri sendiri saja, akan tetapi berdampak pada teman-teman dan keluarga kita, karena dengan menjaga kebersihan, tempat menjadi nyaman, jauh dari penyakit. Nah anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah melihat dan juga mengamati video yang Bapak putar tadi? Sudah paham kan kalian semua? Oke, kalau apabila kalian sudah paham, Bapak ini nih tanya-tanya dengan kalian. Apa ya? Oke, Bapak ingin menanyakan mengapa lingkungan yang bersih dan sehat sangat penting untuk kehidupan manusia, untuk kehidupan hewan dan juga tumbuhan. Apa kalian tahu? Nah, Bapak ingin tanya lagi, apa yang harus kita lakukan apabila kita ada di rumah maupun di sekolahan supaya lingkungan tetap bersih dan juga sehat. Jadi anak-anak, kenapa kita sangat penting sekali untuk menjaga kebersihan dan juga kesehatan lingkungan kita, terutama kehidupan manusia, hewan dan juga tumbuhan, karena kita ketergantungan oleh ekosistem yang mana manusia dan juga hewan membutuhkan oksigen dan tumbuhan, dan juga manusia dan juga hewan itu menghasilkan karbon dioksida yang mana itu untuk dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Dan juga apabila lingkungan yang sangat bersih dan juga sehat itu tidak akan ada penyakit. Nah, kalian juga tidak mau kan kena penyakit. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga lingkungan. Dan juga dari lingkungan yang sehat dan juga bersih, kita bisa tahu terkait rantai ekosistem lingkungan, yang mana apabila dari salah satu hewan atau mungkin tumbuhan yang tidak sehat atau mungkin sudah punah, itu sangat mempengaruhi rantai makanan. Oke, nah selanjutnya bagaimana cara kita menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat, mulai untuk sekolah juga di rumah. Nah mungkin salah satunya kalau di rumah ya kita kalau sekolah itu harus cuci kaki, cuci tangan, lalu merapikan barang kita dan seperti itulah
bagaimana anak-anak? Nah, mungkin apabila ada yang sampahnya masih berserakan di laci maupun juga di atas meja itu dibersihkan dan juga dibuang di tempat sampah. Nah, selanjutnya mungkin untuk anak-anak kan kita sudah melihat di kelas sudah bersih ya. Dan apakah kalian juga pernah lihat dari sekolah kita itu apakah masih kotor atau mungkin sudah bersih? Contohnya, misal kalian mengamati ada tempat sampah, ada sampah yang masih berserakan. Lalu apakah sekolah kita kurangnya tumbuhan hijau atau mungkin dari kalian apabila kamar mandi apakah sudah bersih? Nah, nanti kalian diskusikan ke teman-teman kalian di pinggir teman kalian ya, masing-masing teman kalian yang di pinggir. Jadi mendiskusikan terkait penyebab dan dampak apa yang membuat lingkungan di sekolahan maupun di lingkungan sekitar kita itu kotor. Nah, oke anak-anak, apabila kalian sudah mendiskusikan teman sebaru kalian, selanjutnya coba kalian cari informasi di buku maupun kalian ingin bertanya-tanya ke teman kalian maupun ke guru yang lain atau mungkin ke bapak juga boleh. Nah, mencari informasi tentang apa? Informasi cara kita menjaga lingkungan di sekolah, di rumah maupun di lingkungan sekitar kita atau di masyarakat. Lalu bila kalian sudah mencari informasi, kalian sudah mencari apa saja yang harus kita jaga, apa saja yang harus kita lindungi dari lingkungan kita, kalian catat atau kalian tulis di buku ya. Nanti apabila kalian sudah mencatat buku, nanti kalian coba setorkan ke bapak bagaimana cara kalian untuk mendapatkan informasi dan cara kalian untuk melindungi kesehatan dan juga kebersihan di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan sekolah. Dan mendapatkan informasi dan selanjutnya kalian coba berkeliling di sekitar sekolahan, sampah apa saja yang masih berserakan dan jumlahnya ada berapa. Lalu apabila kalian sudah menemukan, nanti kalian ambil ya. Ini kawan-kawan sudah ambil dari sampah yang sudah kalian dapatkan di sekitar sekolahan, yaitu ada di taman, di lapangan, di kelas maupun juga dari kamar mandi. Nanti kalian kumpulkan dan nanti kalian membuat tabel atau diagram yang mana nanti isi dari tabel tersebut itu dari yang apa itu nama sampahnya, ada jumlah plastik, lain sebagainya. Setelah membuat kalian selanjutnya pinggir setelahnya membuat taman itu jumlah dari sampah yang kalian dapatkan dan sebagai plastik tadi kita ada berapa atau mungkin styrofoam atau mungkin yang lain sama lainnya atau dua tiga. Nah, sekarang juga dari tabel tersebut yang terakhir kalian menjumlahkan di seluruh kos atau yang dapatkan tersebut. Nah, apabila kalian sudah menjumlahkan dan sudah membagian tersebut, bapak ingin membaca semuanya membuat proyek sederhana. Yuk, panel. Nah, jadi proyek sederhananya itu kita membuat poster, yang mana poster tersebut nanti akan kita tempelkan di sekitar sekolahan. Yang mana itu akan menjadi pamitan untuk semuanya. Juga dari itu nanti apabila kalian tersebut dan sudah ditempelkan itu tidak dikenakan pembelajaran materi ada atau ini. Kalian siapkan satu kardus
Nanti kalian tinggal mewarnai saja. Nanti sekreatif saja. Nanti kalau kalian sudah mewarnai dan sudah benar rapi dari hasil tersebut, nanti kalian tempelkan di kardus tersebut. Kalau dia sudah ditempelkan, nanti yang digunakan hasilnya. Ya nanti kalau sudah hasilnya, nanti kalian tempelkan di sekitar sekolah. Itu jadi pembanggaan kita juga. Nah, oke anak-anak, apabila kalian sudah selesai membuat proyek sederhana berupa poster, Bapak ingin nih kalian mempresentasikan dari hasil poster tersebut dari cerita. Nah, jadi sebelum kalian mempresentasikan, kalian membuat cerita pendek. Jadi cerita pendeknya nanti kalian maju satu persatu untuk mempresentasikan di depan. Jadi dari lingkungan. Nah, apabila kita sudah menjaga kebersihan kita, itu alangkah baiknya kita mau melaksanakan ibadah ya, mau sholat itu sangat enak sekali. Dan dari lingkungan yang sangat bersih itu sangat disayangi oleh Allah SWT. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami dari materi yang sudah kita pelajari dari awal dan terakhir? Mari kita simpulkan ya, mungkin di awal ya, bagaimana cara kita untuk melihat kondisi lingkungan, cara kita untuk menjaga dan juga merawat lingkungan tersebut tetap bersih dan juga sehat untuk kita semuanya, dan pengaruh kita terhadap manusia, hewan dan juga tumbuhan. Nah, kenapa? Bagaimana cara yang mana itu menjadi cara kita untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan juga sehat. Nah, anak-anak semuanya juga yang pertama harus mengetahui penyebab apa yang tahu bahwasanya sampah itu berserakan. Karena apabila anak-anak sudah tahu penyebabnya, kalian sudah tahu dampaknya, maka tindakan apa yang harus kita lakukan. Nah, oke, anak-anak, bagaimana pengalaman kalian selama mengekspor di sekolah dan kalian membuat proyek sederhana berupa poster, dan juga kalian bisa tahu cara melindungi lingkungan sekitar kita. Sangat seru sekali ya. Nah, Bapak sangat mengapresiasi dari hasil kerja kalian. Tepuk tangan semuanya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa bersama-sama supaya materi yang kita pelajari itu banyak manfaat dan juga berkah kita semuanya. Bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, apabila dari perkataan kata yang kurang berkenan, mengucapkan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.